Astagfirullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman sahabat muslimah Bondowoso. Kembali lagi di episode kedua ya. Insya Allah hanya 30 menit saja karena juga malam. Kalau mungkin acaranya siang atau sore mungkin kita nambah 1 jam lagi ya kalau Teh Dila bersedia ya. Insya Allah Alhamdulillah baik. Sambil menunggu Teh Dila, silahkan teman-teman setelah tadi menyimak sharing kita tentang wanita berkarir surga, boleh langsung ditulis pertanyaannya, apa yang dikepoin tentang sharing kali ini ya, karena habis ini kita insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi maafkan yang tadi di sesi pertama mungkin ada pertanyaan yang belum terbaca kali ini, karena yaitu ya kita harus mulai live lagi di berikutnya ini ya. Jadi kita mulai tulis pertanyaannya ya teman-teman. Yang tadi kan sudah tidak ada nih, jadi silahkan bisa dimulai untuk menulis pertanyaan. Tadi kita bahasnya sampai dengan feminisme dan juga kebalikannya, bahwa kemuliaan wanita itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Oke, sudah mulia banget dalam Islam. Kenapa? Makanya ada namanya surat An-Nisa gitu ya, ada surat Ar-Rijal gitu ya. Itu salah satunya mungkin yang katanya satu saat sering dibahas gitu ya. Kemudian di surat An-Nisa pun banyak sekali kemuliaan wanita itu sendiri gitu ya, mengenai hak waris tadi yang jelaskan Teh Dila, kemudian larangan sewenang-wenang terhadap wanita, kemudian kedudukan laki-laki dan perempuan tuh semuanya sudah ada di surat An-Nisa, jelas banget. Oke Teh, selamat bergabung kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Masya Allah, semangat ya kita Teh. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Barakallah. Baik Iya, Teh, langsung aja kita mulai ya, supaya nggak kehilangan time lagi nih. Ya, satu lagi pertanyaan sebelum dari teman-teman. Ini juga pertanyaan juga sih dari teman-teman. Gimana sih caranya jadi wanita berkarir surga? Gitu Teh. Mungkin kuncinya itu. Silakan. gimana caranya biar jadi wanita berkarir surga? Hmm. Ya, jadi sebenarnya untuk menjadi wanita berkarir surga itu modal utamanya adalah tidak ya, keimanan kita. Gitu. Karena di sini sebelum kita mau menjadi sesuatu, ya kita harus kenal dulu siapa diri kita. Gitu. Jadi konsepnya ya kita kenali dulu siapa diri kita, uh, kita itu dari mana, kita itu lahir ada di dunia untuk apa, dan kita mau kemana gitu. Jadi ketika konsep ketiga pertanyaannya udah beres ya, insya Allah kita mau menjadi apa itu itu apanya ya, kuncinya jawabannya itu ada dari hmm, jawaban ketiga pertanyaan tadi gitu. Jadi yang pertama kita untuk mengenal diri gitu ya, kita tanya dulu nih sama diri kita sendiri, kita nih sebenarnya dari mana sih gitu. Nah, semuanya pertanyaan ini itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Kalau dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu dari kita itu dari mana gitu, kita itu dari Allah ya kan. Sorry yang surat Az-Zariyat ayat 56 itu adalah kita ini untuk apa, kita untuk apa sih ada di dunia ini. Jadi aku yakin semua viewers sahabat muslimah Bondowoso ini semuanya muslim gitu ya. Jadi kita sepakat ya bahwa kita ini hadir di dunia itu atas kuasanya Allah gitu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan kita bukan hasil evolusi seperti di teori Darwin gitu ya, yang tadinya kera gitu, berevolusi menjadi manusia, bukan. Kita adalah manusia ya, manusia
keturunan Nabi Adam dan Bunda Siti Hawa. Gitu. Kemudian ya kita jadi adalah kita dari mana? Kita dari Allah. Gitu. Kemudian untuk apa? Itu ada di dalam Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang dimana bunyinya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ibadah. Jadi kita adalah ibadah. Kita adalah hamba. Kita hambanya Allah. Yang tugas kita di dunia apa sih? Tadi ya, kita kalau mau jadi hamba, kualifikasinya itu adalah ibadah kepada Allah. Itu adalah suatu kualifikasinya. Qualified, kita kalau mau qualified jadi seorang manusia, kalau mau lulus QC jadi seorang manusia, maka kita harus beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi ya ketika untuk apa kita di dunia ini? Ya untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita di dunia tapi yang kita lakuin bukan ibadah, yang ada di kepala kita bukan gimana caranya buat nyari ridha Allah, nah berarti kita belum qualified nih sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang dimau sama Allah. Jadi dijawab dulu nih satu-satu pertanyaannya. Gitu ya. Jadi untuk apa kita untuk apa kita di dunia? Untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Kemudian akan kemana kita? Kita mau kemana sih? Nah, maksudnya adalah di sini setelah menjalani kehidupan di dunia, kan? Setelah apa ya? Yang namanya seorang hamba, kita kan makhluk ya, bukan pencipta. Kita lemah, kita membutuhkan yang lain, dan kita seorang makhluk, sebuah ciptaan, seorang ciptaan itu pasti akan mati. Gitu. Itu tidak. Nah, maka mau kemana kita ini adalah pertanyaan setelah nanti. Gitu. Dan teman-teman, kira-kira aku tanya Laila deh sebagai perwakilan. Kalau sudah meninggal nanti, pinginnya kemana sih? Pinginnya masuk surga atau masuk neraka? Oke. Ya, oke. Gitu ya, Teh. Masya Allah. Jadi harus kenali diri kita sendiri ya. Kenali diri kita sendiri. Dan intinya tergantung diri kita gitu kan. Ya kita memang harus minta selalu berdoa sama Allah supaya kita diistiqomahkan dalam jalan yang lurus, jalan kebaikan. Dan diistiqomahkan terus untuk berbuat kebaikan. Dan didekatkan terus dengan Al-Quran ya. Putus-putus ya Supaya, suara aku. iya Teh. Apa Oh, masih putus? tadi terdengar Sekarang gak enggak? suara yang terakhir? Pertanyaan terakhir. Pernyataan terakhir nggak kedengar putus-putus tadi teh. Beneran ya? Makanya tak kira selesai. Oh belum selesai ya. Oke lanjutkan teh. Ya tadi aku nanya sebagai perwakilan nih, aku nanya Laila. Nanti Oh apa teh? Gimana gimana? kalau Gimana? selama mati, setelah meninggal, Laila mau kemana sih? Mau masuk surga atau masuk neraka? Ah itu mah udah pasti jawabannya yang surga teh. Ya Allah amin ya Allah. La Amin ya haula Allah. amin ya Allah. Dan aku yakin teman-teman viewer semuanya di sini juga insya Allah terwakili ya jawabannya sama Laila. Karena sama, aku pun juga pengennya tuh masuk surga. Dan ya udah dari ketiga pertanyaan tadi konsep diri udah terjawab itu kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka untuk jadi wanita berkarir surga kita harus mengisi segala aktivitas kita, gitu ya, goals kita itu adalah untuk mencari ridho Allah, gitu. Dan jangan mau dikendalikan sama materi, gitu. Karena kalau kita udah dikendalikan sampai karena kalau misalnya materi itu menjadi goalsnya kita, maka satunya kan dikendalikan oleh materi. Gitu. Kita bekerja standarnya adalah materi, standarnya gaji. Kita pingin ngisi seminar gitu misalnya, standarnya adalah fee. Kita pingin bantuin orang gitu ya, standarnya adalah gue dapat apa
ya. Terus kita pingin posting hal-hal yang berfaedah gitu ya, likersnya berapa sih, itu udah materi gitu. Maka ketika kita nggak mau disetir sama materi, ya udah buang materi jauh-jauh. Bukan kita nggak boleh pengen gaji yang gede, bukan, tapi maksudnya kita melakukan segala sesuatunya karena Allah gitu. Itu sampai sini sepakat ya teman-teman ya. Oke, kemudian setelah menyeting goals gitu ya, goalsnya ridho Allah, kita kenali peran kita sebagai muslimah gitu. Kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Gimana sih caranya jadi anak yang baik gitu, panutannya siapa, ini juga harus kita pelajari bagaimana jadi anak yang baik. Kemudian ketika sudah menjadi istri, bagaimana caranya jadi istri yang baik gitu, bukan cuma baik aja di mata sosial gitu ya, tapi baik dan benar menurut Allah gitu. Yang uh, ketika menjadi istri, insya Allah semuanya itu, segala aktivitas kita adalah ibadah, segala aktivitas kita ada ibadah gitu. Maka gimana caranya supaya kita menikmati ibadah tersebut dan enggak enggak ke apa ya, enggak ke distract gitu sama uh, harapan-harapan, kemudian keinginan-keinginan, hal-hal yang berbau yang sehingga tuh kayak kalau misalnya udah jadi istri kayaknya terkungkung, udah jadi istri kayaknya begini banget ya dari berumah tangga, kok aku uh, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa berkembang. Enggak. Insya Allah kalau ridho Allah menjadi bos, segala yang kita lakukan kita akan terasa nikmat, dan keberhasilan kita, standar sukses itu bukan lagi materi ataupun jabatan, menjadi ibu yang baik gitu ya, apa menjadi ya punya anak yang cerdas gitu ya. Kalau kita itu insya Allah jadi cita-cita kita, cita-citanya mulia. Itu pun berkarir, kalau mau berkarir gitu ya, profesi ya boleh juga, nggak apa-apa, asal ada ridho suami dan tahu peran gitu, bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang mubah gitu. Jadi nggak ngebela-belain, yang nggak yang mubah dibela-belain, yang wajib ditinggalin, enggak gitu. Terus ada punya profesi misalnya sebagai dokter, guru, atau apa gitu ya, eh, pengusaha hijab misalnya, itu sadar peran bahwa dirinya sebagai seorang istri gitu, sehingga kewajiban-kewajibannya yang wajib-wajib itu tidak ditinggalkan. Begitu kira-kira step-stepnya untuk menjadi wanita berkarir surga. Semoga Masya membantu ya teman-teman. Allah. Masya Allah, ini PR ya buat kita semua ya teman-teman. Semoga masing-masing step tadi bisa kita jalani, bisa kita kenali masing-masing diri kita, kemudian target kita diingat, kita mau kemana, kita di sini untuk apa, gitu, di dunia untuk apa gitu ya. Semoga step-step tadi bisa kita jalankan semuanya, insya Allah, dan semoga bisa menjadi salah satu jalan kita agar dirindu oleh surga. Amin. Baik, selanjutnya ada yang tanya nih Teh tentang gimana sih? Ada nggak sih ciri-cirinya wanita berkarir surga tuh Teh? Ciri-ciri, ciri-ciri wanita berkarir surga. Ciri-ciri, Pertanyaannya gitu hmm, ya. gimana ya? Gimana ya? Yang kayak tadi ya, maksudnya bisa menilai diri sendiri ya Teh. Mungkin tahu gimana. Sebenarnya wanita berkarir surga ini kan adalah judul besar gitu ya, judul besar impian yang kita harapkan gitu. Kita ngarepin semuanya pasti uh, segala aktivitas kita tuh, segala aktivitas kita itu tujuannya ke surga gitu, tujuannya adalah ibadah kepada Allah dan mendapatkan pahala gitu ya, mendapatkan pahala, dan itu udah bikin dapat ridho Allah aja gitu. Nah, uh, gimana ciri-cirinya? Jadi itu sama kayak kita nanya, aku pengen jadi dokter, gimana ciri-cirinya?
aku udah bisa jadi dokter apa belum, kayak gitu. Jadi indikatornya hanya kita sendiri yang tahu dan Allah. Betul. Insya Allah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sendiri yang tahu kita udah bisa nggak sih kira-kira jalani step-step tadi. Kemudian ya itulah mungkin salah satu kalau kita udah bisa melaksanakan itu ya kita berharap saja semoga kita salah satunya ya wanita yang berkarir seperti itu. Amin. Amin. Baik, selanjutnya pendapat Teh Dila tentang ridho Allah itu apa dan gimana sih Kak gitu. Tadi kan tentang Bener. kita menggapai ridho Allah gitu intinya ya Teh di hidup dunia ini itu gimana dan apa mungkin dia di sini bingung untuk itu gitu. Jelasin lagi mungkin Teh. Oke, ya jadi ridho Allah tuh apa sih Kak? Gitu, ridho Allah tuh adalah eh, sesuatu hal yang di situ suatu hal yang kita kerjakan dan di situ Allah tuh eh, emang suka, Allah menganjurkan hal itu. Gitu. Maka di sini kita akan dapat yang namanya ridhonya Allah. Nih, kayak misalnya kita pengen keluar rumah, anggaplah posisi kita sebagai single gitu ya. Aku tahu pasti mostly teman-teman yang nonton ini masih single. Yang si Laila masih single nggak Laila? Ah, kelihatannya gimana Teh? Alhamdulillah sudah sama kayak Teh Dila nih. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya kita posisikan gitu ya diri kita sebagai single, anggaplah kita sebagai anak pingin uh, apa ya, pingin buat pingin pingin mencapai sesuatu gitu ya. Kita misalnya pingin uh, udah siap apa belum gitu. Jadi kita pasti ngelakuin sesuatu hal gitu ya yang bikin ayah itu senang, ayah itu percaya bahwa kita mampu loh untuk untuk kuliah di sana, tinggal sendiri misalnya gitu. Ya kan? Nah, ketika ayahnya udah ridho, gitu, ayahnya udah mengizinkan gitu. Nah, inilah gitu ya. Ini oh iya ayah ayah ya udah ayah izinin. Nah, itu namanya itu ridhonya ayah gitu. Ridho tuh ya udah diizinin gitu, diikhlasin kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam melakukan ibadah gitu ya, dalam melakukan aktivitas, itu kita sebisa mungkin cari ridhonya Allah. Kita cari hal-hal atau kegiatan yang situ Allah tuh suka. Gitu. Jadi kita kerjakan perintahnya dan jauhi larangannya. Gitu. Sebisa mungkin kegiatan kita sekitaran itu. Dan tapi nggak sesepele itu ya gitu ya. Banyak karena banyak aktivitas-aktivitas yang kita tuh kirain kita mah nggak apa-apa gitu ya, ternyata bermasalah nih sama ridho Allah gitu, kayak misalnya tangga, izin suami itu kan nomor satu ya bagi wanita. Jadi kalau kita mau kemana-mana kita harus izin sama suami gitu. Maksudnya ini perizinan yang tidak umum gitu, bukan kayak pengen beli cilok di depan itu harus izin gitu, enggak juga. Kayak perizinan yang tidak umum, kayak contohnya ke pengen rumah gitu. Tes tes. Oke, cek-cek ya. Sinyalnya kayaknya mulai tersesat nih Teh. Putus-putus ya. Sedang mencari jalan. Wah, sinyalnya sangkut di pohon. Ya, atau misalnya kita pingin minta izin untuk datang ke kajian gitu ya, tanpa maksudnya misalnya suaminya kerja terus kita pengen datang kajian gitu kan, maka ini kan kita perlu izin dulu gitu kan.
Nah kalau misalnya kita nggak izin, terus sebenarnya bisa aja gitu kan, kita bisa aja berangkat. Tapi di sini kita belum dapat ridhonya suami gitu, dan ridho suami, izin, misalnya perizinan dari suami itu adalah ridhonya Allah, di situ ada ridhonya Allah. Jadi izin suami tadi. Maka kalau kita mau nyari ridhonya Allah, nyari itu pahalanya itu loh, gitu. Value-nya tuh pahala. Allah yang bikin Allah, maksudnya ganjaran daripada ridho Allah itu adalah pahala. Nyari yang berpahala aja kita mah. Kalau kita percaya surga mah yang simpel aja lah kita. Betul. Kayaknya kalau ingin berbuat sesuatu, pikiran kita ini bisa bawa aku ke surga nggak ya gitu kali ya Teh. Ini bisa bukain jalan ke surga nggak ya gitu ya. Iya, ini bisa Oke. apa sih, nambahin amalan baik aku nggak ya? Ya betul. Masya Allah begitu ya teman-teman ya. Oke, ini kira-kira yang bertanya semakin bertambah nih Teh. Mau berapa pertanyaan lagi Teh? Berapa? Berapa ya? 10, 10? Nggak tahu. Oke, oke deh kita coba jalani dulu satu persatu. Oke, dia ada yang tanya lagi gimana caranya menanamkan pada diri sendiri bahwa kita itu sebagai muslimah adalah yang muslimah yang mulia, bahwa muslimah itu mulia gitu. Menanamkan pada diri kita gimana teh? Kadang kan ada yang Mas bilang, sebagai ada yang bilang kadang pun kita ya kalau secara duniawi ya sekolah tinggi-tinggi jadinya istri juga, maksudnya ibu rumah tangga gitu kan. Jadi mungkin ya, itu kadang yang bikin berkutat. down gitu. Padahal kita harus menanamkan kita itu sebagainya mulia gitu dengan segala tugas kita gitu teh. Gimana teh? Ya, jadi kayak udah kayak sebenarnya sama kayak di ini ya, komiknya, back covernya buku WBS kayak gitu juga tuh. Jadi Hmm, udah kuliah tinggi-tinggi sampai S2 sampai S3 gitu ya, tapi ujung-ujungnya cuma ngurusin anak, ngurusin dari kerjaan, cuma masak di dapur kerjaannya gitu. Nah, ini sering dinyinyir gitu ya, sering dinyinyir sama orang sekitar, bahkan orang tua sendiri gitu kan. Nah, ini bikin kita jadi insecure untuk jadi ibu rumah tangga. Terus seolah-olah muslimah itu ketika menuruti perintah Allah, ya sebenarnya ini pilihan kan ya, mau kerja atau enggak, ini pilihan. Tapi kalau misalnya memang pekerjaannya itu tidak sesuai dengan syariat, misalnya dia maksudnya tidak sesuai dengan syariat, maksudnya gini, kita bekerja tapi kita jadi lalai sama kewajiban, nah itu adalah sesuatu yang harus di blacklist nih gitu. Maka ya udah, jika kita nggak mampu mengerjakan kewajiban kita, maka yang mubah tadi ditinggalin gitu. Yang mubah itu maksudnya kerjaannya ya kan, karena bekerja itu mubah. Jangan sampai kita ngebela-belain yang mubah tapi yang wajib justru ditinggalin tuh. Yang mubah dibela-belain, yang wajib ditinggalin, berabe kayak gini kan, nggak bagus. Maka di sini ya lebih baik untuk resign tuh. Oke. Nah, stereotipnya itu kan orang-orang menganggap bahwa ketika ngikutin apa yang Allah mau tuh, kok jadi ini ya, jadi nggak mul jadi kudet gitu ya, jadi nggak terhormat, udah kuliah tinggi tinggi cuma ngurusin anak, tes tes. Waduh, iya, iya teh. Iya gitu. Jadi ini masih nggak putus-putus kan, tadi soalnya aku ngelihat kamu muter gitu. Enggak, enggak teh. Udah sip. Kayak, oke. Iya gitu, jadi keputusan yang menjadi ibu rumah tangga itu karena sebenarnya kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari status sosialnya, tapi dari ketakwaannya, dari kepekaan dia
apa sih namanya, ketika dia melakukan mengambil keputusan itu untuk memperfekkan asik memperfekkan untuk memaksimalkan peran. Teh, ya, terputus Teh tadi. Ya, putus oke. ya. Heeh. Iya, oke. Ya, sudah Teh. Lanjut. Deh. Iya Teh? Ya, Yap. patah-patah suaraku katanya. Saya juga patah-patah kah? Enggak, Suara Laila juga. Ella Oh, udah Ella udah nggak patah-patah. oke. Gimana yang tadi? Sudah selesai belum ya Teh? Tadi sampai mana jadinya putusnya ya? Oke, Putus. Mm-mm. Iya gitu, jadi insya Allah wanita itu mulia ketika dia menjalankan itu. Jadi ya sadar kamu tuh dimuliakan gitu dengan Islam. Tapi kalau misalnya kita jauh-jauh dari Islam, nah setiap kita akan mencari apa ya, mencari isma-isma atau pemikiran-pemikiran yang bisa melindungi diri kita, yang bisa memuliakan diri kita. Tapi itu ya terjebak pada paham-paham yang nggak betul gitu ya, yang bisa menciderai akidah. Baik, Barakallah. Oke Teh, insya Allah ini pertanyaan pamungkas ya, yang mewakili teman-teman dan mungkin bisa jadi juga pertanyaan inti sih dari tema ini gitu ya. Tentang jadinya kan ada nih Teh di hadis itu bahwa sebaik-baik wanita itu yang di dalam rumahnya gitu ya. Dan juga jadi ada yang punya pikiran beda gitu tentang memaknai ini gitu ya. Lalu ke yang menyerempet juga dari pernyataan itu adalah akhirnya wanita ini sebenarnya boleh kerja enggak sih gitu. Putus Halo lagi Laila, ya Teh. Halo. Oke. terus lagi ya. Iya, oke. Jadi Sebenarnya boleh pertanyaan gak sih? pamungkas nih Teh kayaknya. Ya maaf ya teman-teman. Jadi pertanyaannya memang ada beberapa. Nanti insya Allah mungkin kesempatan berikutnya saat Allah ridhoi kita bisa ketemu lagi ya sama Teh Dila. Nanti kalau nggak di semua ditanggepin mungkin bisa sampai besok ya. Jadi kita ke satu pertanyaan pamungkas lagi, yaitu tadi Teh tentang ada yang juga memaknai suatu kalimat hadis ya kalau tidak salah yang bilang bahwa sebaik-baik wanita itu yang ada di dalam rumahnya gitu ya. Jadi ada yang punya pikiran beda-beda tentang ini dan juga menyerempet ke pertanyaan tentang wanita nih intinya boleh kerja enggak sih? Maksudnya aktivitas di luar rumah begitu. Gimana Teh? Iya, Allah ya, sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya tempat gitu ya, tempat Hmm, orang wanita itu adalah di rumahnya. rumah. Dan seolah-olah tuh kayak, ah berarti kalau misalnya kita keluar rumah kita jadi nggak mulia gitu ya, kita jadi nggak baik Itu. gitu. Seolah-olah Ya. ini anggaplah, terus gimana dengan yang bekerja gitu, anggaplah bekerjanya di luar, apakah eh, kemuliaannya itu jadi terkikis atau gimana gitu ya. Jadi hmm, sebenarnya perlu kita ketahui juga tentang konteks hadis tadi. Konteks hadis tadi itu dalam perihal ibadah sholat gitu, setelah aku gitu kan, sebaik-baiknya sholat gitu.
kan perempuan itu adalah di rumahnya, dan sebaiknya lagi maka di kamarnya gitu ya. Jadi soal wanita itu boleh keluar rumah, enggak, keluar rumah itu mudah, boleh, selama di luar rumah itu aman, selama dia mengantongi izin. Jadi tetap ya syarat dan ketentuan gitu. Nah, Betul. apa soal kerja itu sebenarnya kan mudah. Ya udah ngubah aja gitu. Nah, tidak apa sih namanya, ketika dia keluar rumah ridho dan kita menutup aurat, kemudian kita memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu bermanfaat untuk umat gitu ya. Ketika kerjaan itu tidak mengundang fitnah atau follow dan istilah yang dilarang oleh syariat, maka insya Allah pekerjaannya akan aja gitu ya. Sebenarnya pekerjaan, ada beberapa profesi yang justru kita butuhkan gitu ya sebagai muslimah. Ya nggak sih, kadang kita tuh kalau misalnya sakit, yang kita cari tuh dokternya dokter perempuan ya nggak. Kalau kita mau periksa kandungan, maka yang dicari dokternya adalah dokter perempuan ya nggak sih, meskipun Betul. dalam ranah malah ya dalam ranah kesehatan, sorry, dalam ranah kesehatan itu boleh interaksi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita sakit terus dokter laki-laki sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Di sini kan kita lebih nyamannya, lebih prefernya tuh dokter perempuan ya kan. Gitu, maka profesi dokter gitu kan, profesi apalagi guru itu menjadi um, profesi-profesi yang dibutuhkan kayak gitu di luar sana. Maka um, mulia, tetap mulia gitu kan, selama dia bekerjanya itu karena Allah gitu kan. Masya Allah, insya Allah pahalanya tuh luar biasa ya. Udah mah nolong orang, udah mah uh, ketika mendapatkan uang gitu ya, dan hasil dari jerih payahnya kemudian dibuat untuk keluarganya juga gitu. Maka uang yang tadi dia keluarkan ke keluarganya itu insya Allah nilainya sedekah kepada suaminya gitu. Sebaik-baiknya sedekah kepada siapa sih? Kepada keluarga kita, insya Allah salahnya banyak, gede ya. Itu jadi dari profesi-profesi guru, dokter, apalagi ya mungkin teman-teman yang anak desain gitu ya, kerjanya freelance di rumah, masya Allah gitu kan, membantu bikin-bikin ini kayak bikin poster kajiannya muslim, sahabat muslimah Bondowoso gitu kan, masya Allah skill-skill kayak gitu dan mulia, masya Allah. Insya Allah. Jadi banyak banget juga yang bisa kita dikerjakan dari rumah ya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan dengan segala macam skill dan kemampuan multitasking yang diberikan Allah kepada wanita gitu ya. Kita bisa melakukan apa saja selama itu Iya, bermanfaat. Insya Allah. Insya Allah. Baik teh, tak terasa sudah beribu-ribu kata lagi yang kita keluarkan malam ini. Baik, insya Allah kita akan akhiri saja dulu ya teh, karena juga sudah mulai larut nih 8:30 gitu, sinyalnya juga mulai aktif kembali sepertinya. Mungkin juga minta rehat gitu. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada, silahkan untuk Teh Dila menyampaikan closing statementnya tentang tema wanita berkarir surga kali ini, dan pesan-pesan juga mungkin untuk kami. iya. Uh, jadi mungkin apa ya, kalau statementnya mungkin buat teman-teman um, muslimah-muslimah yang ada di luar sana, sadarlah teman-teman bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia gitu kan. Sebaik-baiknya perhiasan dunia, masya Allah, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita yang solihah gitu. Maka untuk bisa mencapai predikat solihah, kita emang kudu banget belajar gitu ya. Jangan berhenti buat belajar. Kemudian untuk menjadi ibu dan istri yang baik, bagaimana kita harus mencontoh sahabiah-sahabiah kita gitu. Sebagaimana
Bunda Aisyah gitu ya, sebagaimana Siti Fatimah ketika menjadi uh, anak ketika menjadi anak panutan kita ya, panutan kita itu seperti Siti Fatimah gitu, yang dimana beliau itu patuh, sangat sayang kepada ayahnya, nurut banget. Kemudian ketika remaja gitu kan, panutan kita kepada siapa? Kepada Siti Maria. Wati. um, kita tuh bisa gitu ya membuka pintu surga ketika kita menjaga izin apa gitu, pokoknya uh, di fase-fase kita ini usahakan menjadi peran apa ya, di fase peran gitu ya, kita bisa menyesuaikan diri nih menjadi maksimal pada perannya masing-masing. Ketika mesti menjadi anak, kita menjadi anak yang baik. Ketika menjadi remaja gitu ya, di atas anak-anak nih menjadi jomblo, menjadi single lilah yang the best, yang terbaik. Panutannya siapa tadi? Siti Maryam gitu ya, dengan menjaga izah-izahnya, dengan sifat pemalunya kayak gitu. Kemudian ketika menjadi seorang ibu, panutan kita adalah Bunda Khadijah dan juga Siti Asiyah. Siti Asiyah istrinya Fir'aun ya, dan Bunda Khadijah adalah istri Rasulullah gitu, yang taat sama suaminya ya. Bunda Khadijah yang taat pada suaminya, kemudian Siti Asiyah yang sangat kuat imannya gitu, yang sangat tough, sangat kuat meskipun ujiannya masya Allah gitu ya, dikasih suaminya tuh Firaun gitu, tapi karena keimanannya kepada Allah dan Allah memerintahkan untuk apa ya, untuk tetap apa bertauhid gitu ya, maka Bunda Asiyah mau diapain gitu sama Firaun, karena Firaun itu suaminya gitu kan, kayak ya udahlah gitu kan, dia suamiku gitu, uh, aku harus tetap patuh dan taat gitu sama dia, cuma nggak dalam kemaksiatan gitu, kan, tapi dalam melayani segala macam tetap sebenarnya Allah berikan mukjizat-mukjizatnya gitu, miracle gitu. Nah, begitulah kita ketika nanti menjadi seorang istri, terus sekuat Bunda Asya gitu, dan semulia Bunda Khadijah yang masya Allah ketika punya apapun gitu ya, semuanya tuh diberikan kepada Rasulullah, memberikan harta, jiwa, raga, tenaga, semuanya ikhlas karena Allah, semuanya dipersembahkan untuk Rasulullah SAW. Kita pasti seikhlas itulah, dan ini adalah PR yang gitu, terus dilatih dari sekarang, kudu pelajarinya benar-benar. Jadi itu ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita sadarlah bahwa kita itu sedang mendidik, apa, kalau laki-laki mendidik seorang pemimpin, kalau perempuan kita sedang mengukir sebuah peradaban. Ya mungkin itu aja, closing statementnya panjang ya. Masya Allah. Masya 20.000 kata. Allah. Udah 2 kali Ya, betul nge-live, ya. masih panjang aja. Masya Allah, efektif insya Allah ya Teh. Semoga juga yang panjang tadi, insya Allah juga poin-poinnya penting banget untuk kita sama-sama. Ingat ya, supaya jadi reminder untuk kita semua gitu ya. Masya Allah, sudah tidak terasa dari perjanjian juga pun lewat 15 menit. Masya Allah, ibu-ibu ini sangat aktif rupanya. Baik. Semoga lain kali insya Allah SMB bisa kembali lagi bertemu sama Teh Dila, atau mungkin juga kita bisa mengundang langsung mungkin ya
Jadilah ke Bondowoso, mungkin teh belum pernah kan? Ayo ke Bondowoso deh. Ke Jember kan udah pernah ya. Nah, yang sebelahnya ke Mudah-mudahan bisa main ke Bondowoso. sana ya. Bondowoso Amin, tuh insya Jawa Timur ya? Allah. Iya, sebelahnya Jember teh. Kayaknya Udah ke teh Jember. nih, ya Oh, pernah, tadilah pernah ke Jember kan ya. Oke, baik. Insya Allah begitu ya Teh. Jazakillah khair atas waktu dan kesempatannya. Semoga Teh Dila selalu sehat bersama keluarga. Dan juga dedek-dedek sehat-sehat. Insya Allah. Ini strong juga amin. kayak Amin ya uminya. Rabbal Alamin. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, oke, baik. Insya Allah begitu ya teman-teman tentang kupas kupas tuntas. Ya belum tuntas-tuntas amat sih karena memang sepertinya ada kata-kata yang belum dikeluarkan lagi oleh Terbatas kita dengan ya. waktu. Terbatas dengan waktu. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah, sekali lagi Allah ridho dengan apa yang kita lakukan malam ini, apa yang kita niatkan pada malam hari ini. Dan semoga Allah izinkan kita terus istiqomah dalam kebaikan dan mengajak kebaikan juga. Terima kasih banyak sekali lagi Teh Dila, Barakallah. Semoga lancar segala urusan, sehat selalu. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Baik, terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di lain. Jazakallah khair. Baik, kita akhiri dulu ya. Teh, kita langsung akhiri dengan ucapan istighfar dan juga hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami dan salam dari sahabat muslimah Bondowoso. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman panitia semua ya. Jazakallah khair. Wa jazakallahu Sampai ketemu khair. lagi di live selanjutnya. Sama-sama Teh. Kita akhiri ya. Ya, dadah.